Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, kisah ini mungkin sudah sering kita dengar, namun hanya mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini. Semoga dapat memberikan semangat kita untuk meneladani beliau wanita yang berhati tajam. Beliau bernama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anhu. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Dikisahkan pada hari itu, Nusaybah sedang berada di dapur dan suaminya Said sedang beristirahat di bilik tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari pada waktu itu ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan sigap Nusaybah meninggalkan apa yang dia lakukan dan masuk ke bilik di mana ada suaminya. Dengan halus dan lembut Nusaybah membangunkan suaminya. Nusaybah berkata, "Suamiku tersayang, aku mendengar suara pekik menuju Gunung Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Said yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian terangnya. Sewaktu Said menyiapkan kuda, Nusaybah datang menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada saya. "Suamiku, bawalah pedang ini dan jangan pulang sebelum menang." Said memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, Said langsung menuju ke medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di sudut lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu pun semakin mengobarkan keberanian Said. Di rumah Nusaybah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya Ammar yang baru 15 tahun dan Sa'ad 11 tahun. Ia memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Tiba-tiba ada seorang penumpang kuda yang tanpa bobot. Ibu salam dari Rasulullah dan berkata lagi, "Suami ibu baru saja gugur di medan perang, beliau sahih." Nusaybah tersenyum sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi. "Suamiku telah menang perang, terima kasih ya Allah." Lalu Nusaybah memanggil anaknya Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bersabar. "Ammar, kau melihat ibumu menangis? Ini bukan air mata kesedihan karena mendengar ayahmu telah sahih. Aku bersedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah kau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk dan hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus."
Mata Amar bersinar-sinar. Terima kasih Ibu, inilah yang aku tunggu sejak tadi. Tapi aku ragu, seandainya Ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun langsung menggerakkan kudanya, mengikuti jejak ayahnya. Tidak terlihat sedikit pun ketakutan dari wajahnya. Di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id datang menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terharu dan memeluk. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan tentara Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur menuju ke rumah Nusaibah. Setiba di sana, wanita yang tabah itu sedang termanggung-manggung menunggu kabar. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gemetar. Utusan itu belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku telah gugur? Utusan itu tertunduk sedih betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia menangis. Oh berduka ya Ummu Ammar. Nusaibah menggeleng kecil. Tidak, aku gembira, aku sedih. Siapa lagi yang harus aku berangkatkan saat masih anak-anak? Mendengar itu, Sa'ad yang berada tepat di samping ibunya menyela. Ibu, kau meremehkanku? Jika engkau izinkan, akan aku buktikan bahwa Sa'ad putra seorang yang gagah, ayah yang gagah berani. Nusaibah terperanjat memandang putranya. Kau tidak takut, nak? Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin. Sebuah senyuman terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilangnya di bawah utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul membuktikan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak mengempaskan nyawa orang kafir, hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Sa'ad pun tersungkur mencium bumi dan menyerukan, Allahu Akbar. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematiannya itu, Nusaibah meremang bulu kuduknya. Hai utusan, ujarnya, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya tersisa diriku yang kuat ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang. Tapi engkau wanita ya ibu, engkau mau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak pula masuk surga melalui jihad? Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia langsung bergegas menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar semua perkataan Nusaibah. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata dengan tersenyum, Nusaibah yang dimuliakan oleh Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Oleh karena itu, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang sedang terluka.
kepalanya sama dengannya bertempur. Mendengar Nabi demikian, Nusaibah bergegas menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke pasukan yang sedang bertempur. Dirawatinya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada saat Nusaibah sedang mengeluk memberi minum kepada tentara yang terluka, tiba-tiba kepalanya terkena pukulan darah. Nusaibah menoleh. Ternyata kepala tentara Islam yang tergolek tewas terbabak oleh senjata orang kafir. Timbullah kemarahan Nusaibah menyaksikan hal ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dari kudanya karena keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat lagi menahan diri menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani, diambillah pedang prajurit tadi dan dinaiki kudanya. Lantas bagaikan singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang, hingga pada suatu saat seorang kafir mengendap-endap di belakangnya dan langsung menebas putus tangan kirinya. Nusaibah terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggangi kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu, begitu ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, ia langsung membersihkan air ke muka yang penuh darah itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Istri Sa'idkah engkau? Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya dan bertanya, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Tapi engkau masih terluka parah, Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah? Dengan terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaibah menunggangi kuda itu, lalu menggerakkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun tangannya yang sudah buntung akhirnya terkulung juga. Lehernya terbabak putus oleh senjata pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya menetes membasahi tanah yang dicintainya. Langit yang tampak cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada para sahabatnya, kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan ruh Nusaibah, wanita perkasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa pejuang seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kepada kita apa yang telah kita perbuat untuk agama Allah, agama Islam. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan kisah yang penuh inspiratif ini dapat menggugah jiwa juang kita
dan lebih lagi memperdalam keimanan dan kesolehan kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi